Apakah Peko Banyaya atau Jorge Martin? Siapa di antara mereka yang akan dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP di tahun 2024 ini? Dan yang paling penting adalah apakah Ducati akan mengeluarkan tim order supaya nomor satunya nggak dibawa ke Aprilia? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Jangan lupa kalau Pedok Talk sekarang tayang setiap hari Senin jam 7 malam, bukan lagi hari Selasa. Tapi meskipun begitu ya Mas Joni, banyak juga yang masih standby di hari Selasa jam 7. Nggak apa-apa juga, Iya. yang penting dapat dua-duanya deh gitu kan. Yang nungguin hari Senin, yang udah tahu Betul. nonton juga, yang hari Selasa udah terbiasa belum tahu kalau jam tayangnya Pedok Talk jadi lebih cepat sekarang, nggak apa-apa juga Iya. gitu. Nah, hari ini tentunya ada Lucy Wiryono, ada Mas Joni Lono Mulia juga, dan kita sudah memasuki minggu terakhir Terakhir. MotoGP 2024 nih. Cepet banget ya ternyata ya Mas Joni ya. Gitu, udah nyampe Ya, aja di minggu terakhir. Dan ini yang di pertama-pertama kerasa kagak nggak? lama, giliran udah deket, ya udah mau habis. Deg-degan. Iya, iya, bener, bener, bener. Bener. Nah, sebenarnya kita nih banyak hal yang terjadi menjelang, ini namanya Solidarity GP. Bukan Catalan Betul. GP, bukan juga Betul. Barcelona GP, bukan ya Betul. Valencia. Jadi ini bukan penggantinya Valencia bahkan gitu ya. Jadi orang tuh bilang bahwa Valencia udah dibatalin gitu. Nah, ini adalah Betul. Solidarity GP. Nah, sebelum kita ngomongin previewnya apa yang akan terjadi nanti di akhir pekan ini, Mas Joni bisa cerita dulu nggak kenapa dinamakan Solidarity GP? Jadi dari namanya sendiri Solidarity berarti kan ada rasa solidaritas dengan kejadian bencana banjir bandang yang menimpa Valencia, dan bahkan sempat Betul. tadi lihat Twitter dari postingannya mantannya Marc Marquez itu di Valencia masih kondisinya tuh belum memungkinkan lah, masih banyak lumpur, masih dalam recovery. Artinya benar-benar kejadian banjir bandang kemarin itu cukup luar biasa mengejutkan, dan bahkan kan kemarin itu sampai raja dan ratu Spanyol datang ke sana tuh sempat diprotes oleh warga Valencia, katanya kok nggak memberikan informasi atau perakiraan atau pemberitahuan darurat dini, sehingga dari sini Ya, dipindahlah ke Barcelona. Itu pun ya tadi sebenarnya bukan tanpa sebab akibat lantas Dorna memindahkan Valencia atau menggantikan Valencia dengan Barcelona, tapi karena apa? Lagi-lagi ada balutan bisnis yang membuat Dorna itu harus menjalankan kuota minimum, yaitu 20 putaran dalam satu musim. Itu pertama. Yang ya. kedua adalah ya, Hmm. karena tahun depan ronde terakhir ini identik dengan persiapan musim depan, akan ada semacam tes pramusim, di mana pembalap-pembalap yang tahun depan berganti motor harus mulai mencoba, karena setelah bulan Desember sampai Januari itu benar-benar istilahnya hari larangan, tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau ada yang melanggar akan kena sanksi. Itu sebabnya diambillah Barcelona dengan asumsi kenapa bukan Jerez? Jerez sirkuitnya terlalu terlalu teknikal. Jadi untuk memaksimalkan performa motor mungkin agak sulit. Dan uniknya lagi Hmm. tadi benar kata Jeng, bahwa namanya kok kenapa bukan, kan waktu kemarin sempat Catalan GP, dan biasanya kalau ada event digelar Spanish. dua itu Mm-mm. digantinya mungkin Spanish atau mungkin nama kotanya, Ya, tapi ini Solidarity, ya. Solidarity GP. Ya inilah bahwa ini bukti nanti semua hasil penjualan dari tiket Barca yang ronde pamungkas ini yang menjadikan penentuan siapa juara dunia ini akan disumbangkan ke korban banjir bandang Valencia. Itu sebabnya namanya Solidarity GP. Jangan. Betul. Nah, termasuk katanya juga beberapa rider atau mungkin banyak banyak sih gitu. Jadi belum belum dikonfirmasi apakah semuanya, tapi ada beberapa rider yang katanya akan melelang barang-barang Ya, milik mereka gitu ya, Mas Joni ya. betul, Jadi semua betul. hasil dari lelang ini akan diberikan untuk korban bencana dana, Betul. badai dana namanya ya teman-teman di Betul. Valencia gitu. Benar, benar, benar. Heeh, jadi memang sebetulnya ini korbannya sangat banyak, dan yang paling krusial juga adalah banyak banget orang-orang yang kehilangan rumah sebetulnya di sana, dan keadaannya memang Hmm. rusak parah, dan memang keadaannya sangat tidak kondusif bahkan sampai hari ini gitu. Nah, Ya, terus betul. ini penting juga nih Mas Joni, kemarin sebetulnya kalau soal pembelian tiket apa segala macam, nah itu di sana juga masih diatur gitu ya, karena katanya yang punya tiket di
Valencia ini yang udah beli gitu kan, mereka katanya juga nggak bisa menukarkan karena benar-benar dijual tiket baru. Nah tapi itu secara Iya, teknisnya nanti kita akan cerita lagi setelah nanti aja pas kita betul, nge-review race-nya seperti apa. Karena betul, kayaknya mereka juga betul. masih dalam tahap koordinasi yang tidak mudah juga ternyata gitu ya. Nah tapi sebelum kita ngomongin tentang apa yang akan terjadi di akhir pekan ini mulai dari hari Jumat nanti, aku kemarin baru saja membaca Gazzetta dello Sport, ya kan? Ini kan di Memang betul. di Milan lagi ada Iya, EICMA. EICMA tuh kayak pameran betul. motor paling gede lah gitu ya di Besar sana di gitu kan. Eropa, betul. Betul. Nah, terus banyak nih biasanya bintang-bintang semua datang ke sana, semua rider MotoGP datang ke sana. Bahkan yang ex rider MotoGP pun juga datang ke sana Ada, dan di Gazzetta betul. dello Sport itu diinterviewlah Casey Stoner, yang interview adalah Paolo Ianieri gitu kan. Nah, terus udah gitu, sempat terdengar kabar, sebenarnya sih bukan terdengar kabar, dari itu kan artikelnya premium ya sebetulnya. Jadi harus Betul, bayar nih betul, teman-teman kalau mau baca. betul. Harus langganan. Nah, kemarin aku sempat lihat ada media di Indonesia. Dia bilang gini, Casey Stoner mengatakan hati-hati Martin, wah, Ducati akan melakukan Hmm, apa saja segala macam. Sebenarnya kalau dibaca artikelnya nggak ada tulisan kayak gitu, ya kan, Mas Joni betul, gitu. betul. Jadi, nah itu kadang-kadang yang kalau aku baca nih gitu, ya kalau misalnya mau langganan, sayangnya kita jarang banget ada yang mau bayar untuk baca gitu. Apalagi bahasa Itali, lo harus Iya. di translate lagi pakai bahasa Inggris. Nah, sebetulnya Mas Joni bisa cerita nggak sih gitu? Aku sih udah baca gitu ya, apa interview dari Casey Stoner. Nah, apakah sebetulnya benar ada ancaman atau ada peringatan ke Martin bahwa Ducati mungkin akan melakukan sesuatu karena nggak rela kehilangan plat nomor satu. Padahal kalau kita buat bercandaan doang ya, karena menurut aku Ducati nggak penting lah plat nomor satu tuh, bodo amat deh mau pergi kayak gitu ya, mau mau tetap bertahan di Ducati atau pindah ke Aprilia, itu cuma buat lucu-lucuan gitu sebenarnya, nggak krusial. Nah, apa sih yang dibilang sama Casey Stoner sebetulnya? Apa benar Ducati akan melakukan sesuatu untuk mencegah nomor satu plat ini pindah ke Aprilia? Sebenarnya kalau kita lihat kan Casey Stoner kan old school, Jeng. Itu satu Iya, frame pahamnya sama saya, Jeng. Yang benci dengan iya, iya, sprint iya, race. Artinya kalau pemainnya betul. katakanlah sprint race tidak Mm, diberlakukan, duelnya ini tentu akan ke Pecco Bagnaia dan itu memang istilahnya sudah menjadi kultur atau istilahnya ciri khas dari Ducati, berusaha semaksimal mungkin bekerja mm, keras. Dan perkara kemudian Casey Stoner mengatakan itu, dia memang bilang ya agak tidak fair buat seorang Pecco Bagnaia yang secara kemenangan lebih banyak di main race dan itu terekam di database, tapi penentuan juara dunianya itu harus di sprint. Nah, saya melihat ini eh, seorang Casey Stoner sadar bahwa dia pernah berada di Ducati pada saat bagaimana dia mm. debut pertama bersama pabrikan langsung juara dunia. Kemudian apa yang dia inginkan direspon dan bahkan yang paling heboh lagi ada pada saat itu Stoner tidak istilahnya banyak cincong, yang penting bikin motor sekenceng-kencengnya, yang lainnya urusan saya. Artinya itu dikasih. Nah, inilah yang mungkin Stoner lihat filosofi, kemudian juga Mm. etos kerja dari Ducati. Meskipun nanti itu ronde terakhir dan ditentukan nanti di main race dan di sprint race, tapi sepertinya Ducati dan Pecco Bagnaia tidak akan istilahnya memberikan kemenangan begitu saja. Tetap dia akan fight sampai akhir. Dan ya siapa tahu kalau kita melihat track record sendiri kan ya Peko cukup bagus ketimbang seorang Jorge Martin. Meskipun di sprint Mm. jelek. Lagi-lagi kan sprintnya aja nih. Tapi kalau seandainya belajar dari pengalaman bukan tidak menutup kemungkinan ya Peko akan memberikan segalanya untuk bisa penentuan match pointnya nanti di balapan utamanya. Hitung-hitung ya makin nambah jumlah tiket dan juga penonton Jeng, karena akhirnya ya hari Minggu itu nanti pasti akan banyak yang ngebatalin. Wah nggak jadi deh, saya akan nonton penentuan balapan MotoGP 2025 ini. Kalau pemain sprint, ini ntar Minggu, ya udah ketahuan juaranya, pada berangkat pulang deh, sepi deh yang nonton. Saya rasa itu mungkin jangan disalahkan kata bahwa Stoner itu memberikan ancaman akan segera dilakukan Ducati. Sebenarnya kalau tidak ada kasus Mugello tahun ini dengan Ducati Gate, saya kenapa bilang Ducati Gate? Ya karena harusnya Mm. idealnya pembalap
tandem Pecco tahun ini adalah Jorge Martin, tapi semua berubah bubar sampai akhirnya dia kehilangan tim satelit, sampai akhirnya semua pembalap-pembalap binaannya kabur. Mungkin bisa aja, artinya dia memberikan istilahnya tanda petik mungkin ya ya politik makan siang mungkin ke si A, ke si B, ke si Iya. C untuk bisa melakukan istilahnya ya jaga-jaga, atau mungkin juga kalau kita melihat katakanlah skenario kedua adalah ya lagi-lagi gengnya VR Forensic Riders Academy kalau sesekuat tahun lalu mungkin bisa aja dalam artian memaksa semaksimal mungkin agar Jorge Martin bisa dijaga untuk tidak mendekat ke Pecco Bagnaia, tapi faktanya kan sekarang udah enggak, artinya bener-bener deal to deal atau pamannya fakta di depan mata, duel penentuan juara dunia MotoGP 2025 ini ya tinggal seorang Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin dengan segala nanti keuntungannya dan juga kebuntungannya, Jeng. Ya, nah sebenarnya yang menarik adalah tadi Mas Joni sempat bilang tentang sprint juga gitu ya. Nah, si sprint ini kita kan agak-agak yang dibingungkan adalah sprint itu banyak banget rekor-rekor yang tidak tercatat di sprint. Bener nggak sih gitu Mas Joni ya? Iya, Tapi ironiknya adalah kalau misalnya sampai juara dunia ditentukan di sprint, yang mana bisa kejadian loh hari Sabtu kita udah iya, tahu bahwa memang betul, bisa jadi Jorge Martin akan jadi juara dunianya. betul, Ini sih bukan betul. bukan bukan masalah layak nggak layak ya, udah pasti layak lah gitu. Tapi Iya, masalahnya adalah hitung-hitungannya aja. Menurut Mas Joni nih, ini masalah pendapat aja gitu. Tadi Mas Joni udah juga sempat bilang bahwa kalau hari Minggu sampai orang-orang membatalkan untuk nonton, ya gue ngapain nonton race lagi gitu, buat apa betul, daya tarik dari hari Minggu. Nah ini sebenarnya kan jadi anti klimaks gitu ya kalau Jorge betul. Martin mengunci gelar juaranya di hari Sabtu gitu. Makanya agak aneh gitu ya nggak sih Mas Joni, padahal rekor-rekor tuh banyak yang tidak tercatat yang terjadi di hari Sabtu itu nggak masuk rekor resmi. Nah sebetulnya sekarang udah ada perubahannya belum sih Mas Joni dengan pencatatan rekor bahwa hari Sabtu ini udah resmi dimasukin ke rekor MotoGP juga atau belum sebenarnya? Karena ini agak aneh nih, ya nggak sih? Iya, Jeng. Itulah yang mestinya yang sempat saya kenapa tidak setuju dengan sprint. Mestinya dari Ya, awal-awal udah sprint dimasukin ke istilahnya ini diakui dan masuk data informasi. Jadi beberapa pembalap pun ada kebanggaan tersendiri. Itu pertama. Kedua, ya kalau mau pemain sprint gak dicatat, jangan semua balapan dari 22 balapan tuh sprintnya ada. Ini kan dipilih gitu loh. Dan yang ketiga adalah bahwa ini saya pikir Dorna pun akhirnya mungkin baru, wah ini kejadian bahwa penentuan balapan harus di sprint. Padahal kan awalnya sprint ini ada dengan dalih untuk bisa merekrut penonton langsung lebih banyak. Padahal kan kalau kita hmm. sempat ngobrol diskusi, ada banyak cara lain gitu loh selain sprint. Karena kalau kita melihat karakter pembalap, ya kalau umpamanya mungkin ajang balapnya World Superbike, mungkin itu terbiasa. Karena kan emang dua race, kemudian balapannya juga lebih Oh, sedikit. Betul, ini kan balapan MotoGP yang sejak dari lahir awal 1949, pol-polan gitu loh, dihabisin di main race atau di hari hari Minggu. Minggu. Jadi buat mereka itu Betul. ya udah bahwa balapan buat gua hari Minggu. Jumat Sabtu gua usaha untuk mendapatkan settingan yang terbaik. Nah, saya rasa mungkin ya dipikirkan kembali oleh pihak Dorna bahwa seandainya sprint ini jangan terlalu istilahnya menjadi lebih superior, dan juga kalau kita melihat sprint ini agak sedikit tanda petik membuat pembalap-pembalap lebih keluar nekatnya jeng ketimbang Mm-mm. istilahnya strategi atau daya berpikirnya, karena kan biasanya Ya. mereka cari settingan atau cari informasi buat balapan. Kalau sekarang nggak, ah menang aja, ntar gimana caranya gue dapet nih, dan apesnya kalau pemain dia berhasil, yang apesnya lagi kalau ada yang cedera, kalau ada yang apa. Jadi kalau saya rasa ya bahkan kalau kita mungkin agak sedikit berkaca ke F1 yang awalnya dia mengenalkan sprint, kan sekarang malah mengurangi, bahkan sprintnya tuh dipilih-pilih di mana yang benar-benar istilahnya benar-benar bisa membuat keseruan tersendiri. Jadi saya rasa tetap saya tidak berubah, agak sedikit tidak setuju dengan sprint yang satu musim penuh, dan juga agak sedikit tidak fair buat pembalap kok nggak dihitung gitu loh Ya. Ya. ke dalam sebuah data informasi, karena biasanya tiap tahun itu Dorna dari 1949 Dorna dan Film akan mengeluarkan sebuah buku isinya data dan fakta, siapa pembalap yang Ya. menang, siapa pembalap yang start. Nah kalau sprint nggak Hmm, dihitung ya ngapain juga gitu, tidak ada kebenangan betul. sendiri. Cuman memang yang mungkin saya dengar bahwa dengan adanya sprint ini
start money si pembalapnya bertambah Jeng. Cuma kan tidak ada yang Oh, tahu seberapa gede sih jumlah start money yang diberikan oleh pihak promotor agar mereka mau turut balapan di ini. Dan kalau saya pikir mendingan yang dikasih sprint itu yang balapan-balapan di bawahnya, Moto2 atau Moto3. Saya ya rasa akan seru betul. lagi, Jeng. Bener, karena ini Gitu. sebenarnya kalau jujur nanti kita bikin abis selesai dari Race Solidarity GP ini, sebenarnya ada beberapa pemikiran Mas Joni sama aku yang akan kita share. Tapi nanti ini kita share buat yang member saja ya Mas Joni gitu, karena banyak banget Ya, sebetulnya hal-hal detail yang bisa kita bahas gitu. Kayak kenapa tadi Mas Joni sebut Moto3 dan Moto2. Nah itu juga sebenarnya ada masalah lain lagi. Masalahnya adalah mereka tuh iya, nggak punya waktu setup yang eh, betul. memadai gitu. Sebetulnya gara-gara apa? MotoGP ini kebanyakan Betul. waktu untuk bersenang-senang dengan kita nih fansnya gitu. Nah, tapi imbasnya adalah ke Betul. mereka, kelas-kelas yang ada di Setuju. bawahnya MotoGP. Nah, ini juga Betul. penting nih Mas Joni. Ini di thumbnail video ini aku juga bilang adakah tim order. Ini bukan clickbait ya teman-teman, tapi sebetulnya pasti akan menjadi pertanyaan buat banyak orang apakah dengan ini udah match point buat Martin, ibaratnya ini bukan match point lagi, udah gunting pita gitu Betul. ya. Betul. Apakah Ducati akan memberikan tim order atau enggak? Nah, tim order ini adalah sebuah hal yang, apalagi tadi pas kita buka ada wawancarai Casey Stoner gitu kan. Iya. Jadi orang jadi mulai berpikir dan gampang banget buat digoreng bahwa akan ada tim order dari Ducati. Sebetulnya memang ada instruksi bahwa jangan aneh-aneh lu ya semua gitu. Don't do Betul. anything Betul. stupid bahasa Inggrisnya gitu. Ya, Betul. tapi tidak ada tim order apapun dan Peko Bagnaia juga seorang rider yang bisa dibilang sangat santun dan dia nggak minta tolong ke siapa-siapa Iya. gitu. Eh memang waktu itu pernah ada Peko Bagnaia bilang, waktu itu ada yang komen ke aku juga gitu ya di Instagram. Ah, Peko minta bantuan nih ke Enea sama Mark Full Marquez market. gitu kan Iya. dalam bahasa Inggris gitu. Terus aku bilang lagi ke orangnya, coba didengerin lagi Peko ngomong apa Iya. gitu, ya kan? Dalam bahasa Inggris. Peko tuh emang pinter banget orangnya. Jadi dia mengutarakan bahwa dia minta tolong dalam tanda kutip dalam hal poin, bukan dia minta si Marquez atau Enea melakukan sesuatu. Tapi pada prakteknya sudah dibuktikan bahwa kemarin waktu di Sepang dia fighting sama Martin itu padahal biasanya kalau rider lagi nge-fight gitu mereka itu akan membuat rider-rider yang di belakangnya bisa mengejar mereka. Iya. Harusnya begitu ya Mas Joni, tapi ternyata Betul. Peko dan Martin, ini bahkan Enea yang di P3 kemarin aja, itu gapnya 10 second. Nggak ada yang bisa ngedeketin mereka berdua. Jadi gimana? Secara kenyataan itu sudah terbukti tidak terjadi. Jadi emang cuma mereka berdua nih yang paling kuat di grid sekarang. Gitu. Betul. Nah, Betul. tim order sebetulnya ini juga sudah 2 tahun ya dari sejak zamannya Paolo Ciabatti masih ada di situ. Aku tanya ke dia, nggak pernah ada yang namanya tim order. Ya Mas Joni ya? Iya. Betul. Betul. Jadi kalau saya Benar. melihat Dan sih agak kenapa? susah aja untuk bikin tim order dengan kondisi bahwa faktanya ya pembalap sekarang ini benar-benar ya buat Ducatinya sendiri nih yang sebenarnya bisa Ya. membuat kejadian tim order lagi istilahnya luluh lantak gitu loh Jeng. Dan bahkan kalau kita ingat kemarin di Ih, Malaysian GP ya kita lihat kemarin mm-mm. seorang Marc Marquez ya cuman bisa menikmati box office langsung gitu loh. Padahal kan kalau mamanya mau Nonton dia bisa ikut doang. berduel gitu. Cuman ya dia takut Ya. takut juga gitu kalau mamanya dia masuk ada kejadian ntar dia malah jadi kesalahan gitu. Dan juga kalau kita melihat mungkin Martin pun ya kan jagoannya Marc Marquez gitu dijagokan Marc Marquez juara dunia musim ini. Ya artinya Marc Marquez pun sungkan gitu jangan-jangan gue udah jagoin dia terus ntar gue berbuat istilahnya sebenarnya balapan buat kemenangan gue tapi berakibat Martin udah juara ntar malah blunder ke Marc Marquez. Jadi saya lihat memang pada saat ini pure bahwa duel tidak akan ada tim order. Kalau ada tim order, saya Ya. rasa kalau ada kejadian luar biasa di saat sprint jeng, entah mungkin Martinnya kalau maaf si si Jorge Martin DNF kemudian Pecco Bagnaia menang, mungkin akan bisa kejadian apapun caranya. Ah, Nah, tapi kan itu kalau hari Sabtunya ada hal yang luar biasa aja. Tapi kalau tidak, saya rasa duel ini tetap akan melibatkan
Peko Bagnaia versus The Martinator. Ya kalau saya bilang tuh Betul. ntar Sprint Day itu kayak nama ini Jeng, sebuah film yang dilakonkan oleh Arnold Schwarzenegger, The Apa Judgment tuh? Day. Wih, Judgment Day, Terminator. Judgment Day benar. Oke, ini kita istirahat sebentar Mas Joni. Abis Oke, ini teman-teman pedokru kita akan langsung preview kira-kira apa yang preview. akan terjadi di Solidarity GP akhir pekan ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, jadi akhir pekan ini sirkuit Catalunya akan menjadi saksi apakah Jorge Martin bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024 atau tidak. Nah, tapi sebelumnya aku ingetin dulu nih bahwa di tahun ini, di bulan Mei, yang menang sprint adalah Alex Espargaro karena 8 tikungan sebelum selesai race sprintnya Pecco Bagnaia DNF. 8 tikungan Iya, lagi, geng. Ya, betul. kelar deh udah. Makanya Alex Espargaro yang menang. Martin pun juga tidak podium di sprint, tapi dia di P4. Race-nya adalah Pecco Bagnaia yang menang, Martin ada di P2. Sekali lagi ini bulan Mei. Nah, ini adalah udah pertengahan November, udah dingin November. dan curah hujan kayaknya di sana juga lagi tinggi. Nah, Mas Joni ada perkiraan, ada info nggak tentang hujan atau enggak, terus tentang apa namanya suhunya juga gimana? Karena Ya, waktu bulan Mei sama November ini udah beda nih. Dan seperti yang betul. kita tahu, kalau suhu itu udah berbeda, ban itu pasti juga akan Kan, bertingkah, ya kan betul, gitu. Nah, betul, betul. Michelin juga kesiapannya seperti apa? Ada infonya nggak Mas Joni tentang suhu dulu deh gitu, cuaca gimana? Yang paling pasti suhunya akan lebih adem, Jeng. Ini memang Oh, karena karakter dari bulan kan. Makanya dulu hmm, sih seorang Valentino Rossi sudah bilang kalau ronde terakhir itu jangan lewat dari awal November. Itu udah betul. diwanti-wanti seorang Valentino Rossi sebelum pensiun. Nah sekarang Mm-mm. kondisinya kan di Valencia dan waktu itu kalau ideal itu pun akan menyulitkan. Cuman karena Valencia kecil dan juga cukup sempit treknya, mungkin pemilihan bannya tidak lebih bermasalah. Nah, ini sekarang menggunakan Catalunya yang merupakan karakter istilahnya eh, karakter high speed juga karena cukup Ya, panjang trek lurusnya, kemudian tikungannya cukup patah dan juga agak sedikit memerlukan karakter sisi ban asimetrik. Dimana kalau ah, kita ketemu dari tikungan 10 itu tuh ke kanan 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 terus, giliran di dua ketemu kiri. Ini pembalap harus benar-benar bisa memanfaatkan atau menjaga tingkat eh, optimalisasi suhu bagian kanan dan bagian kiri. Karena oke. si pihak Michelin pun sebenarnya mengungkapkan problem pada saat harus buru-buru diumumkan siapa gantinya Valencia, itu tuh memang dia harus mempersiapkan istilahnya secara data by komputer apa yang mesti disediakan. Mulai Hmm, suhu, mulai karakter bannya, merupakan karkas bannya, dan juga merupakan pilihan kompon bannya. Dan di sini nanti tentunya pembalap bukan tidak serta-merta akan langsung tune in menggunakan settingan ban yang bulan Mei. Tidak akan mungkin, Jeng, karena suhu beda. berbeda. Iya, Ya. dan bahkan juga memang praduga sih cuacanya agak sedikit-sedikit akan ada hujannya, Jeng. Karena memang karakter di akhir bulan ini udah mulai menjelang musim dingin nih. Musim ini agak sedikit membuat cuaca Eropa apalagi dengan ya perubahan iklim ini agak menyulitkan. Jadi saya rasa Hmm, hmm. tantangan pembalap semua termasuk Pecco dan pertarungan Pecco dan juga Jorge Martin adalah siapa yang bisa cepat beradaptasi dengan ban yang mereka akan tentukan di sprint dan di balapan utama. Dan saya rasa sih memang kalau mamanya melihat cocok loginya secara rekor, Pecco jauh lebih unggul ketimbang Martin karena dia beri Hmm. begitu banyak hasil prestasi yang terbaik dan juga kita lihat bagaimana ya seapes-apesnya Peko yang sampai sempat kejadian dilindas oleh Brad Pitt. seorang Brad Binder masih bisa juara dunia. Jadi Iya, iya. saya rasa Michelin ini akan menjadi krusial, kemudian pembalap juga bagaimana persiapannya, dan yang Hmm. ketiga adalah faktor suhu, Jeng. Karena ya selama ini kalau kita lihat Barcelona atau sirkuit Barcelona Catalunya itu digelar tidak pernah di akhir musim, tapi di pertengahan Ya. musim, di mana kondisinya jauh lebih adem, pembalap sudah bisa merasakan mungkin pilihannya ya bisa hard atau medium. Nah ini kalau Hmm. dengan kondisi dingin ini mungkin akan sangat ekstrim, bisa medium soft, bisa soft soft. Yang notabene kalau kita lihat sendiri apakah medium dan softnya bisa berakhir sampai balapan tuntas atau enggak. Jadi Ya. benar-benar
tiga hal ini akan membuat pembalap tambah pusing. Plus juga nanti mungkin, gue nggak tahu, Peko di sebelum nanti berangkat ke Catalunya ini apakah akan ada istilahnya undangan-undangan makan siang dengan Marc Marquez, dengan Rene Bastianini mungkin. Kita nggak tahu, Jung. Mas Joni tetap loh dengan politik makan siangnya ya, gila dia sering banget nih disebut politik makan siang, padahal mah kayaknya Peko juga sudahlah gitu. Tapi memang sebenarnya sih kalau kita ngomongin dikit tentang suhu gitu ya, mungkin teman-teman pedokru banyak yang bilang emang kenapa sih, emang sedingin apa, dingin guys gitu. Tahun Dingin. lalu aja inget gak, seri terakhir itu sudah digelar awal November, 7 Iya, Novemberan ya kalau nggak salah gitu ya Mas Joni. betul. Abis itu inget gak pertama kali banget Marc Marquez nyobain Ducati Iya, itu, dia juga nggak bisa nge-push banget gitu. Bukan cuma Marc Marquez, semuanya. Nggak ada semuanya. yang berani keluar terlalu lama di track gitu ya, di Valencia. Kenapa? Karena udah terlalu dingin. Dan semua rata-rata bilang di post race ya, di post season test di Valencia tahun lalu, mereka Iya, bilang ya testingnya udah nggak optimal. optimal, Kenapa? betul. Terlalu dingin gitu. Nah, apalagi sekarang udah lebih mundur lagi. Bahkan kalau kita berkaca sama F1 aja, F1 itu justru milihnya malah udah di Qatar, Di Qatar, ya kan? iya, betul, Gitu. Udah nggak betul. main di Eropa tuh mereka. Karena apa? Qatar sebetulnya lebih secara suhu lebih friendly lah gitu. Nggak Iya, dingin-dingin banget kayak di Eropa. setuju, Gitu Jung, betul. sebenarnya. Nah, artinya Mas Joni, ini kan hitung-hitungannya udah bener-bener Jorge Martin aja. Sebenarnya gini deh gitu. Dari MotoGP aja nih ya, pedokru, kalian lihat aja deh postingan di Instagramnya. Itu udah mengarah ke Martin banget Iya, sebenarnya. Udah iya. bukan Peko lagi. Jadi, ini bukan mau mengecilkan harapan para fans Peko, bukan gitu. Termasuk Tapi aku. iya kan? Tapi sebenarnya gini, kalau kita mau jeli gitu ya, kalian lihat deh postingannya MotoGP tuh udah Martin banget. Ini Iya, MotoGP-nya bukan Prima Pramaknya, betul, ya kan? betul, Jadi betul. mulai dari Martin dari kecil, dari mulai di Sepang kemarin bahkan Iya, udah betul. diposting tuh sama MotoGP. Pacarnya si Maria ya namanya ya. Iya, betul, Itu betul. dia udah bikin surat cinta buat Martin Iya, segala macam. Jadi tuh udah kelihatan banget ini mah udah tinggal selebrasi aja buat Martin sebetulnya iya. tuh gitu ya kan. Jadi perhatiin aja dari situ. Bukan berarti aku nggak apa ya tidak mau mendukung Peko. Ya habis dari postingannya aja udah kelihatan banget kok udah cenderung kayaknya udah pasti Martin lah gitu ya kan. Nah, cuman emang sablonannya aja belum cocok makanya nggak disepang kemarin mau revisi sablonan gitu kan. Iya, iya, Nah, oke, jadi sebetulnya Martin ini bisa menjadi juara dunia di sprint kalau dia posisinya lebih unggul dari Peko. Misalnya dia iya. P1, Pekonya Satu P2 satu gitu ya dua. Mas Joni ya. Betul, Sisa pokoknya cuman butuh berapa poin berarti ya Martin? sebenarnya kan kalau umpamanya kita lihat 37 poin kan total ntar Iya, penghasilan di ini Martin udah ada 24. Berarti Martin cukup dapat 13 poin 9. di dua ronde itu udah kelar, Jeng. Oh iya Atau benar minimal benar. 14 deh. Takutnya Oh iya iya. kalau 13 ntar Pekonya menang banyak Siap. kan dihitung-hitung sama ntar banyaknya menangan Peko malah Peko yang bisa diklaim jadi juara dunia. Betul. Jadi Benar. Nah, 14 deh pokoknya. 14 poin lebih unggul dari 38 Peko lebih gitu unggul ya dari Peko, harus. betul. Oh, Di oh dua, 38 poin lebih unggul dari Peko. iya. Jadi kalau pamannya Oke. kita lihat kan 37 poin nih Jeng di Iya. balapan ini. Sementara Martin udah ada tabungan 24. Berarti Hmm, 37 kurangi 24 kan 13. Cuma kalau pamannya oke. sama-sama 13 poinnya poinnya bener-bener neck to neck akan Peko Bagnaia yang diuntungkan. Makanya kita kasih satu poin aja dah ke Martin 38 atau minimal ya Oh, 14 poin deh, 14 poin dari dua oke. balapan ini. Oke. Sebetulnya yang mengukir sejarah bukan hanya Jorge Martin kalau dia Iya, berhasil menjadi juara dunia di akhir pekan ini di Solidarity GP di Catalunya. Karena dia akan menjadi rider dengan tim satelit pertama iya, yang akan menjadi juara dunia. Nah, dia betul. mengukir sejarah, termasuk Peko Bagnaia juga mengukir sejarah. Sejarah apa Mbak? Kan nggak hat-trick. Sejarah di mana ada seorang rider yang mana punya 10 kali kemenangan dalam satu musim tapi dia nggak jadi juara dunia. Iya, Padahal ini cuma sedikit rider yang bisa melakukan hal ini ya kan? Nick iya. Doohan, Valentino Rossi, Rossi, Marc Marc Marquez, Marquez, betul. Jorge Lorenzo juga ya? Betul. Jorge Ya Lorenzo kan? juga Bang, iya. Nah, ini sejarah juga buat Peko gitu kan. Nyesek banget gitu karena dia kemenangan 10 kali dalam satu musim itu luar biasa banget loh. Jorge Martin, sang calon juara dunia ini,
sebenarnya di musim ini cuma menang Grand Prix itu 3 kali. 3 kali doang. Sprintnya, Betul. sprintnya emang lebih banyak daripada Peko. Iya. Tapi DNF-nya Martin cuma 3 kali, sementara Peko Peko Bagnaia 8 ada biji. 8 kali, ya kan? Betul. Termasuk Betul. kemarin yang Betul. di Sepang. Nah, Mas Joni, kalau sebenarnya gini, ini pertanyaan untuk Jorge Martin nih. Iya. Kayak kemarin di Sepang gitu ya, waktu dia fight sama Peko, aku tuh kayak ayo ini nih kayaknya nih, ini saatnya nih Martin drop the ball gitu istilahnya. Iya. Martin blunder nih, Martin blunder. Enggak loh, ya. Dia tuh begitu banyak kesempatan dia untuk melakukan blunder di tahun ini. Ternyata enggak gitu. Dia tetap agresif tapi dia tidak melakukan blunder seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, sementara Peko terlalu berhati-hati tapi justru banyak blundernya. Nah, Bener. Iya. Mas Joni ngelihat hal ini gimana nih? Apalagi kita Ya, mau masuk ke nanti race di weekend ini gitu kan? ya saya melihat memang seorang Jorge Martin sebenarnya kan saya sempat katakan bahwa dia Hmm. itu waktu belum ada sprint cuman Ya. jago separuh lomba, Jeng. Jadi katakanlah kalau Mm-mm. pemain balapan 20 lap, 10 lap dia pasti gacor, ya. Tapi giliran 10 lap terakhir bermasalah. Persoalannya bukan karena problem teknis, tapi ya itu tadi stamina. Kemudian dia sempat coba duel dengan waktu itu duel untuk perebutan dengan Enea Bastianini di 2022 untuk memperebutkan posisi di 2023. Ya. Tapi kemudian ternyata Enea Bastianini jauh lebih gacor. Dan waktu itu sempat ya dalam tanda petik Pramac Racing waktu itu belum punya seorang sosok seperti Gino Borsoy yang bisa istilahnya mengatur langsung apa yang harus dilakukan seorang pembalap. 2023 tanda Hmm. petik Martin sudah punya pengalaman stamina kurang bagus, kemudian fisik jelek, datang Gino Borsoy ditempa, di istilahnya secara mental diarahkan untuk bisa menjadi pembalap juara. Dan itu ditunjukkan di 2024 ini bagaimana seorang Martin tampil cukup luar biasa secara teknis meskipun dia ya saya rasa waktu itu aku pikir dia akan sering-sering melakukan blunder. Ternyata blunder terakhir yang dilakukan adalah di Misano itu yang saat dia Betul. eh, balapan flag to flag, dia memilih Benar. masuk tapi kemudian Ya. gagal. Tapi setelah itu dia sadar, ya udah deh, dengan sangat simpel dan gamblang dan bilang saya akan ikutin apa Peko yang lakukan. Peko lakukan Ya. A, akan aku lakukan B. Cuman itu Mm-mm. tadi eh, Martin berkembang cukup masif, mungkin saya melihat angkanya bisa 110%. Peko Bagnaia yang notabene berusaha tanda petik untuk berniat mengejar 3 titel juara dunia 3 kali berturut-turut, ini tidak kelihatan Hmm. istilahnya perubahannya Nggak secara greget gitu ya? iya secara kasat mata. Ya 2000 tahun apa 2023 dan sekarang itu ya sama aja gitu loh, jangan dia coba hanya untuk perbaikin dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya di tahun 2024 ini lawan dia itu jauh lebih banyak dan saya sudah duga seandainya paruh musim Hmm. kedua tidak ada perubahan dari seorang Peko udah bubar nih dan ternyata kan iya pada paruh musim Ya. kedua seorang Marquez mulai bagus, seorang Hmm. Enea Bastian ini mulai menunjukkan performanya, belum lagi KTM ini yang memang istilahnya Bupati wannabe gitu mulai merecokin dan apesnya lagi istilahnya gerombolan atau pasukan kalau kita bilang pesantren VR Forensik Rider Academy ini pembalap-pembalapnya sedang tidak dalam peak performance. Benar. Bezeki bermasalah. Kemudian Luca Hmm. Marini berkutat sibuk dengan motornya. Kemudian Franco Morbidelli berusaha untuk beradaptasi dan tentunya buat Morbidelli ini agak sulit karena bareng-bareng dengan Martin yang notabene saya rasa Morbidelli pun istilahnya berhutang budi kepada Pramac yang menyelamatkan karirnya musim ini. Artinya Martin secara paket dan juga secara kesempatan ini benar-benar dalam kondisi istilahnya Pol Gaspol aja, artinya Ya. lengkap apa di segala apa yang dia punya itu ada. Sementara buat Peko ini hanya istilahnya ya kita lihat bagaimana dia di saat latihan hari Jumat tidak langsung istilahnya berusaha semaksimal mungkin mendapatkan setting yang terbaik, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk sprint itu menjadi acuan. Dia tetap menggunakan gaya tahun lalu yang akhirnya ya maaf kata secara fakta dan data dia harus kalah secara statistik sampai akhirnya dia mengakui kan bahwa problem dia adalah ketidakkonsistenan saat tampil di balapan di mana Martin mampu tampil secara konsisten dan menuai poin baik di sprint dan juga di main race,
Sementara Peko sprint DNF, kemudian juga di main race bermasalah. Jadi benar-benar saya rasa bukan ya akan jadi sebuah keajaiban kalau sampai seorang Peko malah jadi juara dunia MotoGP mengalahkan seorang Jorge Martin. Karena on paper sih sebetulnya udah Martin benar-benar tinggal gunting pita doang nih nanti weekend gitu ya. Iya, Ya kan? betul, Nah, betul. oke. Nah, berarti kita tinggal tunggu ya mulai dari hari Jumat kita lihat siapa yang punya setup paling bagus, Iya, siapa betul. yang berhasil mulai gaspol dari saat praktis karena hari Jumat itu udah menentukan banget nih. Nah, buat teman-teman Pedok Talk nih, buat Pedok Crew, jangan lupa buat ikutan subscription, buat jadi members juga. Members Kenapa? juga. Karena mulai dari hari Jumat biasanya nih aku akan bukan biasanya udah pasti gue Udah pasti pasti, akan iya, ngasih betul. upload gitu ya di hari Jumat gue akan langsung ngebahas apa yang terjadi di sesi hari itu, hari Sabtunya juga, hari Minggunya juga tentunya ya Mas Joni. Betul. Nanti kita pikirkan gimana caranya supaya hari Senin bisa tayang padahal jamnya jam berapa dong ya, berarti kalau Valencia kan lebih malam ya sebetulnya, ini Pasti jam lebih malam tayangnya ya. Berarti ini ini pasti kalau lebih malam mamanya juga. ke Barcelona mungkin tetap di jam 19 deh. Karena Oh aku nggak tahu nih apakah tanya akan ya. langsung akan ada langsung film MotoGP Award atau enggak juga Jeng. Karena kan Iya, betul. agak sedikit di luar dugaan ini Barcelona ini Jeng. Ini belum ada konfirmasi juga sih bagaimana format dari FIM Awards-nya kan seperti apa, karena biasanya kan emang party gitu ya. Iya, Tapi kan ini kondisinya lagi prihatin nih di lebih sana. betul, betul. Sebelum kita tutup nih, Mas Joni, pokoknya jangan lupa ya, buat members khusus banyak bonus kontennya mulai hari Jumat nanti. Jumat ada, Sabtu ada, Minggu abis race juga langsung gue upload nanti. Dan yang lain hari Senin, tayangnya jam 7 seperti biasa. Sebagai penutup nih Mas Joni, setelah hari Minggu nanti, race di Solidarity GP di Catalunya akan ada testing di hari Selasa. Puasa, Biasanya gitu. betul, betul. Karena hari Seninnya biasalah mereka kan party dulu, ya kan? Jadi hari itu boleh bobo sampai siang. Hari Betul. Selasa biasanya akan ada testing. Nah, untuk yang masih belum tahu, Ducati akan mengalami banyak perubahan di 2025 ini, gitu ya. Jadi dari tahun ini kita punya 8 Ducati di grid. Sekarang Tahun cuma depan 4. cuman ada, ya betul. Cuman ada, iya ya, 4 sedikit Jeng. ya Mas Joni ya. Iya, Kok betul. 4 sih? 3 3 ya? dong. 3 ya? Oh 3. 3, 3. Iya, cuman Kan dari Fabio Di tahun ini kan ada Giannantonio. 4 tim. Betul, betul. Iya Tahun ini dong. 4. Tahun ini ada 4 Jadi 3. tim dengan Betul, 8 betul. rider di grid gitu ya. Iya, iya, iya. Tahun 2025 cuman ada 3 tim. Jadi ada Ducati Lenovo, Pabrikan dan VR Racing Team. betul, Grace ini sama ya udah Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Iya. Nah, dari 4 motor pabrikan tahun depan cuman ada 3. Jadi punya Pecco, punya Marc Marquez dan punya Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio. Memang perubahannya tuh banyak gitu. Terus yang menohok juga adalah Prima Pramac yang bedol desa ya, Iya. dengan plat nomor Betul. satunya dibawa ke Aprilia plat nomor satunya karena Jorge Martin pindah ke Seperti sana. yang juara Tapi dunia, Pramac betul. sendiri akan pindah ke Yamaha menjadi Betul. tim satelit Yamaha. Nah, Ducati ini acakadul. Meskipun demikian, secara tim pabrikan mereka tuh punya Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, Betul. di mana bisa dibilang tim yang akan sangat menakutkan, akan sangat kuat. Tapi di satu sisi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez ini bisa juga menjadi sangat berantakan, bisa menjadi ancaman yang luar biasa juga. Nggak tahu nih bisa-bisanya Gigi Dalinya Tardozzi Betul. mengatur mereka aja. Kalau Iya, Mauro Grasili kayaknya giliran gue aja, Wah. ridernya begini. Belum bisa. Nah, apa yang Mas Joni lihat dengan dinamika Ducati ini? Apakah mungkin, kalau Marc Marquez sih bilang Ducati masih akan kompetitif sampai 2 tahun ke depan lah gitu. Iya. Sampai menjelang regulasi baru 2027 juga masih Betul. strong katanya Marc Marquez gitu. Tapi sebetulnya aku juga ngerasanya mungkin titik kulminasi, titik paling tinggi Ducati itu adalah tahun 2024 ini sebetulnya, ya kan? Kayaknya abis itu mungkin ya stagnan dikit, abis itu lama-lama melandai juga gitu, karena kita lihat pabrikan-pabrikan lain, bahkan yang pabrikan Jepang nih yang ketinggalan aja mereka udah mulai bangun, udah mulai menggeliat nih, bahkan Honda pun juga udah mulai gitu kan, terbukti Zarco loh megang gitu. Apa yang Mas Joni lihat dari keadaan Ducati dengan semua fakta yang tadi aku jabarkan? Saya sih lebih melihat ini akan memeratakan persaingan antar semua lini pabrikan dan juga lini pasukan, Jeng. Dan kita lihat
tentu untuk internal ini akan menjadi pembuktian nih. Peko apakah mampu kalau dia gagal tahun ini membuktikan bangkit tahun depan, padahal lawannya ini wah anjir, bener-bener istilahnya predator juga gitu loh. Sangat. Dan juga kita tahu bahwa seorang Peko ini kan mengembangkan dan dia udah tahu bahwa motor yang dia kembangkan ini ya tahun ini kalau sampai Martin juara dunia itu Hmm. mengantarkan motor motor yang dia kembangkan malah Martin yang juaranya. Nah, bagaimana tahun depan? Ini benar-benar nanti bagaimana konfliknya akan sangat unik dan kita akan lihat apakah seorang Gigi Dalinya bisa memanagenya karena dalam sejarah itu di skuad Eropa belum pernah ada dua matahari eh, ada di dalam satu skuad. Kalaupun kejadian itu ya Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo itu pun Andrea Dovizioso-nya yang lebih mengalah meskipun sampai Iya. akhirnya campur tangan CEO Ducati-nya waktu itu yang akhirnya membuat Jorge Lorenzo mutung dan memutuskan keluar dari Ducati. Jadi ini Hmm. akan benar-benar jadi sebuah tugas yang sangat berat. Yang pertama itu, yang kedua kita akan lihat juga bagaimana VR46 Racing Team ini benar-benar diplot menjadi tim pembibitan dari Ducati karena kalau dulu kan plek pramak itu murni Hmm. tim pabrikan Ducati B yang sebenarnya itu si Ducati B itu memberikan semua asetnya digunakan sampai sampai skuadnya istilahnya anak-anak Ducati Corsa itu magang di Pramac yang bagus ntar dikirim kemana-kemana. Kalau saat ini kita tahu bahwa akan ada perbedaan tersendiri. Bagaimana Hmm. mungkin Ducati tidak akan bisa incas penuh karena ya Rossi juga pasti punya istilahnya teritorial sendiri bahwa tim ini harus gimana, tim ini harus apa begitu. Karena kalau kita melihat ya memang akhirnya kan ada pembenahan yang harus dilakukan karena satu hal Fabio Di Giannantonio itu tidak akan lagi bareng dengan kru chiefnya yang saat ini, tapi dia akan ditunjuk dari Ducati pabrikan. Hmm. Makanya dengan Jadi siapa absen kru chiefnya Mas Joni? Belum tahu ya? belum tahu ditunjuk dari Ducatinya, Ducati pabrikannya siapa. Kan kalau Oh, si Marc Marquez kan fix Rigamonti, Ricamonti. kalau Fabio Di Giannantonio belum ketahuan. Nah, Heeh. sementara kita sempat ngobrol juga singgung. Loh, emang si Iannone bakal balapan di ronde terakhir? Ternyata enggak, fix tetap akan digantikan oleh seorang Michele Pirro. Karena apa? Karena Karena itu tadi tes rider pabrikan dia akan coba memaksimalkan informasi apa yang betul. didapat dari Peko, apa yang dapat dari seorang Marc Marquez dan dari Michele Pirro. Jadi saya rasa Hmm. tahun depan ini juga akan menjadi kelihatan nih sama Hmm. bagaimana juga potensinya seorang Aldeguer. Karena Aldeguer kan sejak awal udah digadang-gadang, ternyata ya maaf-maaf kata gagal menjadi juara dunia. Ini benar-benar salah satu istilahnya langkah yang blunder dari Ducati. Bagaimana Grasili ya kocak tuh saya baca di Crash dia berharap Marc Marquez akan sukses tahun depan. Ya aku bilang aja kompensasi karena kesalahan dia pertama mengumumkan Aldeguer terlalu dini dan juga dia bilang menempatkan Aldeguer tahun depan di mana kata di Pramac Racing. Ternyata kan semua bubar. Jadi ini akan kita tunggu seperti apa Ducati dan juga kita akan melihat bagaimana KTM melakukan perubahan yang cukup signifikan. Istilahnya tidak lagi Ducati wannabe tapi mulai istilahnya beralih ke yang lebih internal serta juga yang saya harapkan adalah bagaimana bangkitnya pabrikan Jepang nih yang katanya Yamaha udah mempersiapkan Hmm. mesin barunya V4 ya kalau bisa lebih awal kenapa harus ditunda-tunda itu Jeng. Kemarin tuh sempet ya, tapi ini mungkin karena efek Sepang aja. Kemarin kan kalau kita sempet ngomongin ya, wah gila Yamaha oke juga nih gitu kan. Kemarin aku sempet kepikiran kan, ini mereka pasti Sepang kan bagus tuh gitu. Karena Betul, mereka katanya emang nyoba mesin baru, tapi ternyata Fabio Quartararo dia sendiri pakai konfigurasi mesin yang lama, cuman Alex Rins pakai yang baru, tapi benar, elektroniknya yang ditweak gitu kan. Sempet aku betul. mikir, lah jangan-jangan kalau cuman gara-gara elektronik ngapain mereka bikin V4? Ya Iya, kan, jangan-jangan betul. emang solusinya selama ini emang si Magneti Marelli-nya aja emang lu nggak ketemu-ketemu. Iya kan, jangan-jangan Betul, itu. betul. Kalau beneran ternyata itu, tapi nggak tahu ya apakah ini efek Sepang atau enggak. Karena kan nanti kita tunggu aja. Jangan-jangan kan emang karena mereka udah pernah tes di Sepang dong kemarin Iya, waktu winter betul, testing. Kan? Jadi belum betul.
gitu kan. Ini kan cuman hayal-hayal aku aja. Aku kan apalah aku gitu ya, bukan punya kemampuan seperti Max Bartolini, apalagi juga Gigi Dalinya gitu ya. Cuman aku Jalinya. kemarin kepikiran gitu. Kalau mereka ngomongin elektronik, jangan-jangan emang di elektronik ya mestinya lu ulik gitu. Ngapain lu Iya, bikin V4 gitu. Tapi ya kita betul. lihat aja. Nah, sebenarnya gini, yang patut ditunggu-tunggu sebetulnya adalah tadi Mas Joni tuh bagus banget pas Mas Joni bilang tentang pembibitan. Yang sebetulnya yang harusnya ini adalah jatahnya Prima Pramak, tapi karena mereka pindah ke Yamaha, ini Iya, menjadi perannya VR46 ya Racing Team. public racing team. Tapi sebetulnya kalau ngomongin pembibitan, emang salah rider ya. Harusnya bukan Franco Morbidelli di situ, betul? Betul, Ya betul. kan? Kalau Fabio Di Gia tuh karena memang dia fungsinya adalah bukan lagi pembibitan, menurut aku emang dia udah mateng Betul, dan terbukti betul. tahun ini dia bagus banget performanya. Harusnya memang Fermin Aldeguer. Justru kayak ini setengah-setengah antara bagi tugas nih antara VR46 Racing Team sama Gresini karena Basically emang racing udah team. kadung nggak ada tempat lagi nih buat si Fermin Betul, Aldeguer. Ya betul. kan? Nah, ini Iya, blundernya Ducati. Nah, itu betul. sebenarnya yang kenapa aku bilang secara performa mungkin Ducati di track masih masih ya masih Bisa. stagnan lah gitu ya, masih masih Iya, stabil lah gitu, bukan stagnan, betul. masih stabil. Tapi secara manajerial sejak ditinggal Paolo Ciabatti ini memang udah mulai jeng 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 goyang Jeng-jeng. lagi Betul, gitu betul. sebetulnya. Nah, jadi kita tinggal tunggu Mas Joni. Jadi ini Mas Joni udah legowo, udah ikhlas ya bahwa Peko Bagnaia tahun ini nggak jadi juara dunia. Apa masih yakin? Ya, pokoknya nothing is impossible. Kita lihat hari Sabtu. Dia Wish tetap Peko lah. the best lah. Pokoknya dia mah tetap ya, dia tetap yakin bahwa Peko Bagnaia masih bisa melakukan sesuatu. Tapi pokoknya udah Betul. dikonfirmasi ya, teman-teman pedok kru tidak ada yang namanya tim Tim order, order. tidak No. ada. Jadi kalau misal kalian baca berita-berita Casey Stoner yang bilang bahwa Ducati akan bisa melakukan apa aja, aku tahu Ducati gimana. Iya, Casey Bener, Stoner, iya betul. betul. Tapi again, kalau bener Casey Stoner ngomong kayak gitu, itu adalah mungkin itu Ducati yang dulu. Sekarang tuh udah beda Iya, lagi, ya kan betul, gitu. Dan betul. belum tentu Casey Stoner ngomong kayak gitu, jangan-jangan salah nerjemahin, ya kan? Gitu. Ribet tuh soalnya dari bahasa Inggris, terjemahan bahasa Itali, diterjemahin Iya, lagi ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ribet kan betul. gitu. Jangan-jangan Iya. lost in translation. Pokoknya dikonfirmasi tidak ada tim order. Jadi apapun yang terjadi, ya terjadilah gitu nanti di weekend ini ya. Kesera-sera. Que sera-sera, betul. Terima kasih banyak Mas Joni. Jangan lupa Sama-sama, kita Tante ketemu Lucy. lagi Hari hari Senin Senin. tentunya. Ya. Buat Setuju. members, jangan lupa hari Jumat tungguin bonus konten buat kalian. Sampai ketemu lagi. Iya. Bye. Bye.